tahu dari produksi Bapak nih, mana yang kelas standar, menengah, yang tinggi di pasar? Kalau sekarang sih, kalau dari harga itu, yang ini kan nanti kita akan mengangkat iklan yang ini Pak, kita ke Praja Pak. Jadi kita ngambil itu di Muara ini. Praja ini sebentar berarti? Benar masih Pak. Kan dari Uluan kita ngambilnya terus sementara ini. Kita lanjutkan dengan ada kopinya, gitu kan. Ini tampilannya. Adi Pak tadi? Siapa? Pak, Dengan Toto Pak. Pak Toto, Iya, siap. terima kasih. Tadi Pak Toto katakan teman-teman bahwa ini dari sisi bahan yang harganya tertinggi. Tapi dari segi motif sedang dikembangkan motif-motif yang identik dengan Kabupaten Muara Enim, yang nanti nilai jualnya juga kalau bisa harganya lebih tinggi. Iya. Karena merupakan ciri khas daripada kerajinan batik Muara Enim. Untuk sementara ini motif Praja Iya. dari dusunnya Putri dari Semender, ya kan? Nah, nanti dikembali. Tapi tetap dicari ya Pak ya motif-motif, ya kan? Iya. Yang nanti akan lebih mencirikan Kabupaten Muara Enim. Ini kan sebagian itu juga di sini ada beberapa. Kalau di depan tadi kita lihat tadi kan ada yang untuk pembuatan pola Pak. Oke. Jadi pembuatan pola ini saat ini Pak kita belum ada yang menggunakan tembaga karena ini kan sifatnya masih buat dari bahan bekas. Jadi bekas snack atau makan siang karena ada kotak tuh. Ya. Nah kotak itu kita manfaatkan. Oh, Makanya juga nanti kita lihat di proses ya Pak ya. Iya. Kita proses itu Pak. Bahan Bapak dari mana? Kalau ini Pak, sementara ini masih minta bagi dengan kawan-kawan pembatik yang ada di Muara Enim Tanjung ini Pak. Oke. Nah, Kita bangga melihat salah satu daripada rumah batik serasan yang ada di Muara Enim merupakan nasabah binaan Bank Sumsel Mabel. Jadi kita tadi sudah bincang sama Pak Toto. Jadi berproduksi orientasi pasar. Bank Sumsel Mabel nanti berusaha juga untuk membantu bagaimana serapan pasar daripada hasil produksi rumah batik serasan. Satu dari antara yang sudah kita putuskan membeli masker produksi rumah batik serasan untuk kita. Juga nanti kita akan bikin seragam juga hasil daripada rumah batik serasan. Nah, lebih daripada itu, kita juga nanti minta agar sinergi antara Bank Sumsel Mabel dengan rumah batik serasan. Jadi mungkin salah satu payment atau pembayaran daripada pembelian batik ini menggunakan layanan produk kita, QRIS misalnya. Kita adakan di sini sehingga kalau mau bayar tinggal cek pakai mobile banking selesai. Seperti saya beli hari ini, saya tidak pakai uang cash. Saya tinggal transfer pakai mobile banking karena kebetulan beliau belum aplikasi QRIS. Tapi ke depan sinergi itu akan ada. Jadi kita juga tetap akan memikirkan karena ini nasabah kita bagaimana menyerap hasil produksi ini ke pasar. Dan kita senang melihat Pak Toto, beliau bukan hanya kreatif untuk berproduksi, tapi beliau sudah punya platform untuk justru resellernya. Bahkan cita-citanya bukan hanya untuk produk rumah batik serasan saja, bahkan untuk menampung hasil produksi teman-teman yang kanal. Tapi apapun itu, sinergi antara Bank Pembangunan Sumatera Selatan dengan potensi batik daerah Muara Enim ini sendiri merupakan sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan, karena memang salah satu daripada misi kita adalah meningkatkan perekonomian dan menumbuh kembangkan potensi daerah, dan ini potensi kita. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.